Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita khususkan hari ini, waktu ini, untuk memasuki peribadatan Minggu 25 Oktober 2020 dengan tema Melatih Cinta. Sejak dari semulanya, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata, cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Dan betapa bahagianya jika orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki. Dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Marilah bersama-sama kita memujikan pujian karena cinta. Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena Kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu akan cintamu. Inilah diriku dengan melodi untukmu. Dan bila
Hidup sebuah perjalanan, dalam suka maupun duka, sehat maupun sakit, gagal maupun berhasil. Namun pertanyaannya, adakah cinta di setiap perjalanan kehidupan itu? Jangan-jangan cinta telah hilang, yang tersisa hanyalah rutinitas belaka. Maka datanglah saat ini kepada Sang Maha Cinta, agar cinta kasih-Nya melimpahi kita bersama keluarga. Bersama-sama marilah kita memujikan dari PKJ 277 bait 1 dan 2, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah pada minggu pagi ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada kita. Dari mana datangnya cinta? Orang bilang dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta hingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga pun membutuhkan cinta. Ketika pernikahan pada mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun kadangkala perjalanan hidup ini yang kita hadapi membuat kita bertanya, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, bahkan hambarnya kehidupan keluarga itu yang justru kita temukan. Kita terasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cintai. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta, tetapi kita juga harus merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan berkeluarga kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya, sehingga pada kesudahan kita di dunia ini, kita pun akan memenangkannya. Bagaimanapun pergumulan diri dan keluarga kita,
marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah Dia dalam perjumpaan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga, sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Dengan memujikan NKB 133 bait 1 dan 2, syukur padamu ya Allah, kita akan memuliakan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa dan pelanggaran kita, khususnya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, atas sikap kita yang kerap kali mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti anggota keluarga kita yang lain. Kita akan memasuki doa pribadi dan dengan menyesali segala dosa-dosa kita. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa yang kami naikkan secara pribadi di tengah-tengah keluarga kami masing-masing pada hari ini. Ketika kami menyesali mengakui dosa pelanggaran kami di hadapan Tuhan, maka kami mengimani Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Terlebih dosa-dosa kami terhadap suami kami, istri, anak-anak, dan juga orang tua kami. Kiranya Tuhan berkenan memulihkan sehingga keluarga Jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu dimanapun kami berada bisa menjadi keluarga yang Tuhan berkati dengan adanya pemulihan yang daripadamu itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kepada setiap kita yang telah mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, telah disediakan berita anugerah. Maka terimalah berita anugerah yang dari Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14 sampai 15. Jemaat yang terkasih, marilah kita masuk ke dalam pelayanan firman dan saya akan memimpin di dalam doa epiklese. Segala puji dan syukur Bapa, kami naikkan kehadirat-Mu, karena di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hendak hamba-Mu sampaikan. Berkati kehidupan kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan dan juga setia dalam melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga dalam kehidupan kami secara pribadi, berkeluarga, bekerja dan bermasyarakat, senantiasa boleh Tuhan terangi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak salah langkah. Terima kasih Bapa. Pakailah hamba-Mu ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga yang nampak hanya kebenaran Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menghargai kehadiran Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus terambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai 46. Matius 22 ayat 34 sampai 46. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya,
anak Daud. Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan juga memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari dan juga anak-anakku seluruh jemaat GKJ Kaliwungu. Bagaimana kabarnya? Tetap baik ya. Apapun yang menjadi keadaan kita, senantiasa saya berdoa tangan Tuhanlah yang menguatkan hidup kita. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, minggu pagi ini kita akan kembali berjumpa di Sapa Kebenaran Firman Tuhan melalui Injil Matius 22 ayat 34 sampai 46, tetapi saya akan fokus pada ayat 34 sampai 40 dengan tema melatih cinta. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman yang mengirimkan pesan singkatnya melalui WhatsApp kepada saya, dan dia bercerita bahwa ternyata masa pandemi akibat adanya virus COVID-19 ini membuat kehidupannya bahagia. Tidak selalu ternyata ya, COVID ini membuat orang menderita. Teman saya tersebut bahagia karena setelah dia dipulangkan, dia berhari-hari berada di rumah bersama dengan keluarga. Di situ dia baru sadar bahwa ternyata di titik lemah kehidupannya, keluarga, ayah, ibu, saudara-saudarinya adalah orang yang paling setia menemani hari-harinya. Dia baru tahu ternyata masih ada orang yang benar-benar mengasihinya bahkan di saat terpuruk hidupnya sekalipun. Tidak berapa lama setelah WhatsApp yang saya terima dari teman saya yang katakanlah inisialnya A, ada pula WhatsApp yang saya terima dari teman saya yang inisialnya B. Temanya sama, tentang pandemi, tentang COVID-19, tetapi ceritanya sangat berbeda. Si B bercerita kepada saya justru mengeluhkan pandemi akibat COVID-19 ini membawa dampak yang sangat luar biasa, bisa membuat dirinya tertekan. Akibat dirinya dirumahkan, dipulangkan, berhari-hari dia hanya di rumah. Awalnya bahagia, enak, karena dia masih memiliki pegangan, masih ada uang yang dia pegang. Tetapi ternyata berbulan-bulan lamanya, ketika dia sudah tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan lagi dan aktivitasnya di rumah hanya itu-itu saja, berada di tengah-tengah keluarga seolah-olah menjadi sebuah neraka bagi dirinya. Sehingga kemudian dia curhat kepada saya. Kapan akan berakhir? Kapan dia akan keluar dari rumah? Karena rasa-rasanya dia sudah tidak betah lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kedua cerita ini nampaknya berbeda. Tetapi apabila kita lihat secara teliti, keduanya memiliki persamaan.
ada satu solusi yang bisa menjadi jalan keluar bagi kedua masalah teman saya ini, yaitu perlunya melatih cinta. Cinta tidak hanya berbicara tentang hubungan laki-laki dan juga perempuan. Cinta merupakan kebutuhan paling mendasar dari kehidupan manusia, selain sandang pangan dan juga papan. Setiap manusia sangat butuh dicintai dan juga mencintai. Namun permasalahannya adalah tidak semua manusia bisa memiliki dan juga menerima cinta yang unconditionally atau cinta yang tanpa syarat, cinta yang tetap bisa terus ada dalam segala situasi, kondisi, bahkan dalam musim apapun. Cinta itu tetap bersemi dan bisa memelihara kehidupan dirinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Sebagaimana yang Tuhan Yesus inginkan di dalam firman-Nya Injil Matius 22 ayat 34 terutama sampai ayat 40 ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini berlatar belakang peristiwa di mana pada saat Tuhan Yesus berada di Yerusalem, dia dicobai oleh seorang ahli Taurat. Namanya pencobaan. Pada saat itu tentu saja maksud dan tujuannya tidak baik. Kalau Tuhan mengizinkan pencobaan datang dalam hidup kita, itu untuk rencana yang baik. Tetapi jika itu yang memberikan manusia, belum tentu rencananya baik. Demikian pula yang dilakukan oleh ahli Taurat ini. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Hukum Taurat orang Yahudi tidak hanya terdiri dari 10 hukum Taurat sebagaimana yang kita pakai pada saat ini. Orang Yahudi memiliki Taurat sebanyak kurang lebih 613 hukum. Dan di antara sekian banyak hukum itu, ada hukum yang besar, ada hukum yang kecil, ada hukum yang sangat penting, dan ada hukum yang kurang penting. Sehingga ahli Taurat ini, dia mencobai Tuhan Yesus dengan menanyakan, di antara sekian banyak hukum bangsa kita, manakah yang menurut Tuhan Yesus itu paling utama, paling penting, paling besar? Dengan maksud dan tujuan. Ketika Tuhan Yesus katakanlah menjawab hukum A dan mengabaikan hukum yang lain, maka ahli Taurat ini bisa menyalahkan Tuhan Yesus. Dengan kata lain, sang ahli Taurat ini sedang mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus melalui pertanyaan yang dia berikan. Menanggapi apa yang ditanyakan dan apa yang dicobakan oleh ahli Taurat itu, Tuhan kita Yesus Kristus menjawab dengan mengatakan bahwa hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Yahudi sejak mereka kecil itu setiap hari diberi pelajaran agama. Setiap hari pelajaran agama. Dan setiap hari ketika hendak memulai pelajaran agama,
Pelajaran pertama yang diberikan oleh para rabi adalah tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan bahkan di dalam Ulangan 6 ayat 4-5 dengan segenap kekuatanmu. Ini diulang-ulang terus setiap harinya. Bahkan setiap hari Sabat juga diucapkan, dihafalkan, dan diperdengarkan. Namun sayangnya, orang-orang yang setiap harinya itu mendengung-dengungkan dan juga mendengarkan agar hidupnya itu mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya, ternyata tidak paham bagaimana cara mengasihi Tuhan. Yang mereka pikirkan adalah mengasihi Tuhan itu yang penting aku beribadah, yang penting aku pergi ke sinagog, yang penting aku persembahan, yang penting aku berdoa, yang penting aku hidup kudus di hadapan Tuhan. Masalah orang lain mau bagaimana dan seperti apa itu masa bodoh. Sehingga contoh kecilnya saja, mereka yang setiap harinya mengasihi Tuhan ternyata masih bisa mencari-cari kesalahan orang lain. Dalam hal ini Yesus. Apakah ini merupakan sikap contoh orang yang mengasihi Tuhan? Tentu tidak. Oleh karenanya Tuhan Yesus menjawab apa yang menjadi pertanyaan ahli Taurat ini dengan mengatakan bahwa jika mereka mengasihi Tuhan, maka hal yang sama pentingnya dengan itu adalah mereka harus mengasihi sesama mereka, seperti mereka mengasihi diri mereka sendiri. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan juga anak-anakku, masa pandemi ini ternyata memberi dampak yang bervariasi, beraneka ragam bagi kehidupan umat manusia. Tidak terlepas juga kita. Tidak hanya bidang ekonomi kita yang berdampak, tetapi juga kehidupan berkeluarga kita ikut terkena imbasnya. Oleh karenanya, dalam bulan keluarga ini, cobalah sejenak kita menengok kehidupan berkeluarga kita. Apakah sudah benar-benar baik-baik saja, ataukah keadaannya tidak lagi baik-baik saja? Bisa jadi memang seperti teman saya A tadi, masa pandemi ini justru mendekatkan hubungan kita dengan keluarga kita yang tadinya jauh. Tapi pertanyaannya, jika pandemi ini berakhir, apakah mereka akan tetap dekat? Ataukah mereka kembali kepada rutinitas mereka masing-masing dan melupakan kita yang mengasihi mereka? Tetapi bisa juga pandemi ini memberi dampak bahwa keluarga kita atau bahkan mungkin kita sendiri merasa tertekan, merasa jenuh berada di tengah-tengah keluarga, sehingga hubungan yang tadinya baik-baik saja menjadi rusak. Yang tadinya kita bisa berbicara dengan pelan, lembut, itu sudah bisa terdengar. Tetapi sekarang harus berbicara dengan keras dan membentak, baru orang-orang di rumah kita bisa mendengar apa yang kita katakan. Yang tadinya suami dan istri, ibu dan ayah bisa harmonis, tetapi kemudian hubungannya bisa renggang, mungkin karena si ibu sibuk mengurus anak-anak yang berada di rumah, sehingga terjadi kesalahpahaman dalam kehidupan ayah, merasa tidak diperhatikan, dan masih banyak lainnya. Maka kedua hal ini menjadi masalah dalam keluarga kita yang memerlukan adanya cinta yang terus bisa bersemi dalam setiap musim kehidupan, dan itu perlu dilatih.
Lantas bagaimana caranya kita dapat melatih cinta agar cinta kita itu bisa menjadi cinta yang agape, yang tanpa syarat, tanpa batas, dan bisa tetap terus ada dalam segala situasi kehidupan? Kuncinya satu, setiap hari tanamkanlah dalam pikiran kita, hati, jiwa kita, bahwa jika sebagai orang percaya kita mengaku kita mengasihi Tuhan Yesus, itu tidak cukup hanya dengan kita memikirkan diri kita sendiri agar kita nampak baik di hadapan Tuhan. Sungguh sangat tidak cukup. Dengan kata lain, Tuhan ingin bukti cinta yang nyata dari diri kita ketika kita mengatakan kita mencintai dan mengasihi Tuhan, yaitu dengan kita mencintai sesama kita. Sehingga jika kita rajin beribadah, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi istri kita masih tersakiti hatinya karena perkataan kita, suami kita masih merasa tidak dihargai pekerjaan dan keberadaannya, anak-anak kita masih lebih mencintai dawai mereka daripada orang tuanya, atau mungkin ayah ibu kita tengah malam masih menangis diam-diam karena tingkah laku, perbuatan, mungkin perkataan kita, maka itu menjadi tolok ukur, menjadi tanda bahwa kita belum mencintai Tuhan. Belum. Mungkin ada di antara kita yang berkata di dalam hati, bagaimana saya bisa mencintai istri saya yang telah mengecewakan hidup saya? Mencintai suami yang selama ini terlalu banyak menuntut, anak-anak yang tidak pernah mendengar apa yang orang tuanya katakan, atau mungkin orang tua yang terlalu banyak mengatur kehidupan kami. Bagaimana? Jemaat Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Kata sesama yang Tuhan gunakan adalah kata pleison dalam bahasa Yunani yang berarti tetangga. Tetangga dapat dimaknai sebagai orang-orang yang tidak hanya menyenangkan hidup kita, tetapi semua orang, siapapun mereka dengan berbagai karakter, bahkan jika mereka kemudian menyakiti hidup kita, asal mereka hidup bersama dengan kita, merekalah sesama kita yang harus kita cintai keberadaannya. Tuntutan Tuhan Yesus cukup besar karena Tuhan telah terlebih dahulu mencintai kita dengan memberikan nyawanya bagi kita sebagai bukti cintanya kepada kita. Jika satu hal saja ini bisa kita ingat setiap hari, dan tidak hanya kita ingat tapi juga kita lakukan, maka saya yakin cinta yang dari Tuhan akan terus memelihara kehidupan berkeluarga kita. Berada di tengah keluarga tidak akan mungkin jenuh. Berada di tengah kehidupan bergereja tidak akan mungkin merasa kesal. Berada di lingkungan masyarakat akan senantiasa menyenangkan. Karena rumah akan menjadi tempat pulang yang paling dirindukan jika kasih, cinta kepada Tuhan itu bisa dihidupi di dalamnya. Tidak sekedar kita hafalkan atau kita ucapkan saja. Tuhan Yesus mencintai kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat Tuhan,
Marilah kita bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan dengan penuh sukacita lagu Ku Percaya Allah Bapa, sebagaimana kita memujikan Kidung Jemaat nomor 3. Marilah kita menaikkan doa syukur dan syafaat kita di hadirat Tuhan, dan nanti akan bersama-sama kita akhiri dengan memujikan doa Bapa kami. Saya akan menghantarkan kita di dalam doa. Segala hormat, puji dan syukur Bapa Surgawi, kami naikkan ke hadirat Tuhan. Kami berterima kasih dan sungguh bersyukur kebaikan Tuhan saja yang masih mendegur kami sampai saat ini, mengingatkan kami sampai saat ini, sehingga keberadaan kami sebagai orang percaya boleh senantiasa Tuhan perbarui, Tuhan kuatkan, sehingga ketika kedatangan Tuhan kedua kalinya nanti, Tuhan mendapati kami sungguh indah dan siap untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Biarlah di tengah-tengah keberadaan bulan keluarga ini, keluarga-keluarga yang ada di Jemaat GKJ Kaliwungu, boleh Tuhan pulihkan keberadaannya. Keluarga-keluarga yang mengalami sakit dalam hubungan mereka, keluarga-keluarga yang mengalami ketimpangan dalam relasi satu dengan yang lainnya, antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, kiranya Tuhan Yesus memulihkan segala sesuatunya. Jika Tuhan berkenan, izinkanlah kami memohon,
Hadirlah Tuhan senantiasa mengetuk hati mereka, dan berikanlah mereka kepekaan akan suara Tuhan, akan kasih sayang Tuhan, akan pertolongan Tuhan. Karena terkadang kami bebal Tuhan dalam mendengar apa yang menjadi perintah-Mu, dan kami mengabaikan segala sesuatunya itu demi kepentingan dan ego kami sebagai manusia. Tapi biarlah pada kesempatan ini Tuhan berkenan menegur kami, agar kami berkenan pula merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, mengakui dosa-dosa pelanggaran kami, serta memulihkan keadaan keluarga kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berikanlah Roh Kudus-Mu untuk setiap kami jemaat Tuhan GKJ Kaliwungu. Dan biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memberkati, sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi firman-Mu ini. Ampunilah kami jika sebagai keluarga besar GKJ Kaliwungu kami kurang memperhatikan keluarga kami satu dengan yang lainnya. Ampunilah kami jika tangan kami tidak mampu menjangkau dan merangkul mereka satu demi satu. Ampunilah kami jika mungkin karena kesalahan perkataan perbuatan kami, mereka pergi meninggalkan kami, bahkan meninggalkan Engkau. Kiranya Tuhan, pengakuan yang kami hantarkan di hadirat Tuhan ini boleh memulihkan keadaan kami. Dan jika segala sesuatunya boleh terjadi, kami mengimani itu karena pertolongan dan rencana Tuhan baik adanya. Jangan biarkan Tuhan keluarga kami, keluarga besar Jemaat GKJ Kaliwungu, berada di luar jalan yang tidak Tuhan kehendaki, berada di luar jalan yang tidak Tuhan perkenankan. Namun jika karena ego manusia kami segala sesuatunya itu tetap terjadi Tuhan, kami mengimani tangan Tuhan tidak pernah melepaskan mereka. Namun biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan mengingatkan hidup mereka, sehingga suatu hari nanti mereka boleh kembali kepada Tuhan yang hidup, yang senantiasa menguatkan kehidupan setiap anak-anaknya, dan akan membiarkan kami keluar sebagai pemenang. Bapa Surgawi, di tengah-tengah doa syukur dan syafaat kami ini, kami teringat akan program pelayanan Majelis GKJ Kaliwungu, komisi-komisi tim GKJ Kaliwungu, dan juga panitia-panitia yang ada. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan memakai setiap perencanaan yang boleh kami rencanakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan, karena Tuhan Sang Empunya segala sesuatu itu. Ini gereja-Mu Bapa, tidak ada satupun yang memilikinya. Tidak ada satu manusia pun yang ingin untuk mengambilnya daripada-Mu. Oleh karena itu, pakailah setiap kami yang ada di tempat ini untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan melalui gereja-Mu GKJ Kaliwungu. Jika Tuhan yang berkenan, tidak ada yang dapat menutup pintu bagi kami. Dan jika Tuhan yang telah mengangkat kami, tidak ada satupun kuasa yang dapat merendahkan kami. Berkati majelis-majelis, berkati setiap pekerja-pekerja gereja, berkati setiap tim-tim relawan yang masih mau dan berkenan memberikan waktu dan pelayanannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pula ya Bapa kehidupan keluarga pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam masa pemulihan dan sakit karena kondisi fisik mereka. Terutama bagi ibu kami, nenek kami, Ibu Suharti Ningsih, ibu dari Ibu Isni, Bapak Parman. Kiranya Tuhan menjamah orang tua kami ini dalam kelegaan, dalam kekuatan di usia tua beliau. Kiranya beliau senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan kasih sayang dan cinta yang daripada-Mu melalui anak-anak, putra-putra dan cucu cicitnya, sehingga beliau boleh kembali disegarkan dan diperbarui dengan kuasa Roh-Mu. Kami juga teringat akan Ibu Sarlin, Ibu Suparni, Ibu Tonah Suatno,
Ibu Titik Safitri, Ibu Sukamto, Ibunda dari Bapak Budi Kris, Bapak Hadi, Ibu Rusmini, Ibu Kice Lumintang, dan keluarga dari Bapak Suharswanto, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya ada nama-nama lain yang tidak dapat kami sebutkan, namun juga memiliki pergumulan yang mungkin jauh lebih berat daripada apa yang kami alami saat ini. Tetapi kami mengimani Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan mereka, memberikan kelepasan, kekuatan, bahkan senantiasa membiarkan anak-anak-Mu keluar sebagai pemenang. Berkati pekerjaan anak-anak-Mu, setiap jemaat Tuhan GKJ Kaliungu. Cukupkan apa yang menjadi kehidupan keluarga mereka melalui pekerjaan dan aktivitas mereka. Jangan biarkan Tuhan dunia ini mempermalukan anak-anak-Mu, karena mereka hidup dan mau memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi keberadaan gereja Tuhan di tengah-tengah Kecamatan Kaliwungu Selatan ini, bahkan di desa Pelantaran ini. Tuhan Yesus memberkati keberadaan kami. Kiranya kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi masyarakat kanan, kiri, depan, belakang kami. Kami juga berdoa bagi pelaksanaan pilkada, terutama untuk Kabupaten Kendal, di mana tidak lama lagi bangsa kami akan melakukan pesta demokrasinya. Kiranya kami memohon bersama-sama dengan setiap jemaat Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada, untuk campur tangan-Mu, untuk memilih pemimpin-pemimpin yang memang bisa Tuhan percayai, memilih yang terbaik di antara mereka yang baik. Kami mengimani Tuhan, apa yang Tuhan tentukan bagi kami, kiranya itu boleh menuntun langkah kami untuk memilih pemimpin kami nantinya. Berkati pula bangsa negara kami ini, terutama dalam program-program pemerintah yang dilakukan. Petugas-petugas kesehatan dan juga saudara-saudara kami mungkin yang mengalami penderitaan akibat pandemi ini, baik secara fisik maupun psikis mereka. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami ini, menjamah setiap suara-suara yang berseru-seru kepada Tuhan, menjamah setiap lutut yang bertelut dan menyembah. Karena kami percaya Bapa, setiap kami yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Ajarkanlah kami untuk tetap setia menanti saat yang Tuhan pilihkan bagi kami itu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami mengimani apa yang kami doakan ini telah kami terima di dalam pengampunan dosa yang telah Tuhan berikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Jemaat yang terkasih, tiba saatnya untuk kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat 17, yaitu: dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita menghantarkan persembahan kita bersama-sama dengan memujikan pujian dari PKJ 147 bait 1 sampai 2, di sini aku bawa. Setelah kita menghantarkan persembahan ini di hadapan Tuhan, tiba saatnya kita berdoa agar persembahan ini berkenan di hadirat Tuhan. Bapa Surgawi, kembali kami naikkan ke hadirat-Mu ucapan syukur kami atas kasih setia Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Salah satunya Tuhan, inilah wujudnya, yaitu melalui persembahan yang kami kumpulkan bersama-sama dengan anggota keluarga kami. Selain ucapan syukur, persembahan kami ini juga bentuk iman kami bahwa senantiasa Tuhan mencukupkan keberadaan kami dan Tuhan tidak akan membiarkan setiap anak-anak-Mu berkekurangan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami jika terdapat dosa dan celah ketika kami mempersembahkan persembahan kami ini. Cukupkanlah keadaan kami setiap harinya, sehingga kami bisa mempersembahkan yang terbaik bagi pelayanan gereja-Mu GKJ Kaliwungu. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan bekali dengan hikmat marifat yang daripada-Mu, sehingga Tuhan tolong untuk memberikan yang terbaik melalui pelayanan yang mereka lakukan di dalam persembahan ini. Tuhan Yesus, pakailah persembahan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Meskipun ini tidak seberapa, tapi kami mengimani apa yang kami tabur dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengembalikannya berkali-kali lipat bagi kemuliaan nama-Mu melalui jemaat GKJ Kaliwungu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mempersembahkannya. Amin. Jemaat yang terkasih, ibadah telah selesai, tetapi tugas kita untuk melakukan firman Tuhan belum selesai. Oleh karena itu, diutusnyalah kita untuk melakukan firman Tuhan itu dengan memujikan pujian pengutusan dari PKJ 289 bait 1 dan 2, Keluarga Hidup Indah.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan kini terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.